Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahukan bahwa ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW karena penuh rasa penasaran dan ingin tahu bagaimana hukumnya. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata takumul laila wa tasumun nahar." Si fulanah adalah orang yang rajin sholat malam dan rajin saum pada siang hari. Wa taf'al wa tasaddaku, dia rajin beramal serta rajin bersodakoh. Waktu di jironaha bilisaniha, namun ia sering menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khairu fiha, tidak ada kebaikan baginya, hiya min ahlil nar, dan dia adalah penduduk neraka. Lalu sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, wa pulanau tusalli maktubah wa tusaddiqu bi aswarin. Lalu ada lagi seorang sholatnya hanya sholat wajib saja, sodakoh pun kadang-kadang, wala tudi ahadan, maka apakah bagi dirinya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlil zana, maka dia adalah penduduk surga. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dari dua pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW dari salah satu sahabat menunjukkan bahwa tidak ada artinya kita rajin beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnahnya tidak ketinggalan, namun kita tidak pernah menjaga lisan kita, tidak pernah menjaga hati atau perasaan orang lain dengan bahasa kita atau dengan ucapan kita. Maka kita sering mendengar ada yang disebut dengan istilah hablum minanas dan hablum minallah. Maka kedua ungkapan ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Hablum minanas sama pentingnya dengan hablum minallah. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa melaksanakan hablum minallah tanpa disertai dengan hablum minanas. Karena hasil dari hablum minallah
harus diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan hablum minanas. Yang kedua, Allah menciptakan manusia adalah sebagai makhluk yang bersosial. Artinya manusia tidak akan bisa hidup menyendiri tanpa ada bantuan dari yang lain. Maka dengan itu manusia akan saling membutuhkan, akan saling memerlukan, dan akan saling tolong menolong. Maka dengan pertanyaan sahabat ini, tentunya kita harus berhati-hati, tidak serta-merta kita hablum minallah semuanya tanpa dibarengi dengan amal sehari-hari dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minanas. Maka kata Rasulullah SAW, hiya min ahlinar, padahal dia ini rajin ibadah, sholat malam tidak pernah ketinggalan, sudah barang tentu sholat-sholat yang wajibnya tidak pernah ketinggalan. Karena apa? Jika seseorang rajin melaksanakan ibadah yang hukumnya sunnah, sudah barang tentu yang wajibnya pun tidak pernah ditinggalkan. Tetapi dari rajinnya ibadah ini tidak serta-merta orang bisa masuk surga tanpa menyakiti orang lain. Maka dengan itu yang disebut orang ahli ibadah harus bisa menahan lidahnya, artinya ucapannya jangan sampai menyakiti orang lain. Bahkan ada istilah ungkapan, kalau kita dipukul orang mungkin 2-3 hari akan sembuh, sudah tidak akan terasa. Tetapi ketika orang disakiti dengan ucapan, bisa seumur hidup merasakan sakitnya akibat dari ucapan orang tersebut. Maka kenapa kita harus berbaik dengan tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh? Itu tadi, karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian. Sekalipun orang bisa mewujudkan satu perkara dengan sendirian, bisa terwujud, tapi proses waktu yang akan lama. Tetapi jika kita mewujudkan satu bangunan, umpamanya kalau kita bergotong royong, kalau kita saling memudahkan, tentunya dengan proses waktu yang cepat akan segera terwujud bangunan tersebut, dilantarankan manusia satu sama lain saling bekerja sama sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Maka dengan itu, dua pertanyaan dari para sahabat di sini memerlukan perhatian bagi kita. Bukan hanya sekedar hablum minallah yang kita utamakan, tetapi kita menyepelekan, menyampingkan yang disebut hablum minanas. Maka dengan pertanyaan yang kedua, orang ini dengan kesederhanaannya di dalam ibadah, yang wajibnya tidak pernah ketinggalan, tapi sholat sunatnya jarang dilakukan, bahkan sodakoh pun kadang-kadang itu pun kalau ada, tetapi bisa menahan, bisa menjaga akhlaknya, bisa berhubungan dengan manusia yang lainnya begitu baik, begitu indah. Maka kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah, maka dia sebagai penduduk surga. Maka dengan itu, rajinnya sholat yang wajib, rajinnya saum yang wajib, rajinnya saum yang sunnah, rajinnya sholat yang sunnah belum menjamin kita masuk surga jika kita tidak bisa menahan dari kejelekan-kejelekan lidah kita yang mengakibatkan orang sakit oleh ucapan kita. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, yang bisa kita dapati di dalam hadis tersebut, yang pertama, amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi sesama manusia. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa kita wajib menjaga silaturahmi dengan sesama manusia. Jangan sampai kita hidup bertetangga tetapi kita tidak kenal dengan tetangga, dalam artian karena ada sesuatu. Jangan mentang-mentang kita berbeda golongan, berbeda paham, berbeda bendera, berbeda organisasi sehingga kita tidak kenal. Maka kita sebagai manusia, karena diciptakan sebagai makhluk bersosial, maka kita harus bisa menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Sebab apa? Akan berpengaruh terhadap hablum minallah jika kita tidak bisa menjaga hubungan antar manusia. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Maka dengan dua ungkapan hadis ini menunjukkan manusia harus saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, karena suatu saat tidak menutup kemungkinan orang yang kita benci suatu saat kita memerlukan dari tenaga orang itu sebab adanya di orang itu. Maka disinilah kita harus betul-betul dapat menjaga silaturahmi di antara kita. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang manusia, manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci kepada orang yang berani memutuskan silaturahmi. Maka di dalam hadis di atas tadi, tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Maka perlu kita menyambungkan tali silaturahmi. Yang disebut tali silaturahmi itu, yang paling penting kita ini harus bisa segera menyampaikan kebaikan kepada orang tersebut, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, kita harus bisa menahan sekuat tenaga, jangan sampai kejelekan itu sampai kepada orang lain. Maka dengan itu, jika kita sudah dapat menjaga lisan kita, sikap kita, maka akan terpeliharalah yang disebut hablum minanas dan hablum minallah. Karena hablum minanas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebab jika kita tidak bisa memelihara hablum minanas, maka kita tidak bisa melaksanakan hablum minallah. Karena seseorang beribadah kepada Allah tanpa belajar dari orang lain, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.